Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan abnaul khairat, guru tua dan para monyet. Alkisah. Di sebuah hutan ada dedengkot monyet dan seluruh marganya marah karena banyak penghuni asli hutan itu menyoal keberadaan mereka, di mana selama ini mereka telah mengelabui penghuni hutan dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan dewa, sehingga semua titahnya diikuti oleh para penghuni hutan lainnya. Hutan Nusantara yang selama ini menjadi tempat migrasi mereka dari Yaman, penghuninya mulai sadar, tahu jati diri siapa monyet-monyet itu sebenarnya. Maka penghuni hutan lainnya yang selama ini curiga dan diam mulai bersuara dan menuntut kepada raja hutan dan pejabat hutan untuk dilakukan pembenahan. Monyet-monyet yang rakus tidak boleh berbuat sesukanya. Monyet-monyet tidak boleh mengaku-ngaku sebagai pemilik hutan. Monyet-monyet yang merasa paling mulia itu tidak boleh menghinakan masyarakat hutan lainnya. Tidak patut diangkat menjadi pegawai di hutan, dan monyet-monyet itu tidak boleh diangkat menjadi pahlawan hutan. Karena memang aslinya bukan warga negara hutan. Mereka tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan hutan. Kalau toh monyet-monyet itu memberikan manfaat, itu adalah hal yang wajar, karena memang mereka ngenger hidup di hutan, maka makan dan minum di hutan, dan aslinya memang minggat dari negaranya untuk mencari kehidupan. Dari kisah ini, saya dan warga negara netizen mendukung perjuangan Gus Fuad Kleret dan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah untuk menerapkan aturan negara dan mendudukkan monyet pada tempat yang semestinya. Ada dasar-dasar yang perlu kita sampaikan. Di antaranya, 1. Penyebutan kata monyet oleh Gus Fuad konteksnya adalah pada perilaku orang-orang Yahudi yang biasa berkhianat pada ajaran agama, melawan pemimpinnya, rasis, dan sulit dinasihati. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 65, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang hina. Kenapa disebut monyet yang hina? Karena orang-orang Yahudi suka berkilah, suka merekayasa, diperintahkan beribadah di hari Sabtu, tidak melaut di hari Sabtu, tetapi dia membuat perangkap di hari Sabtu, lalu melautnya di hari yang lain. Itulah rekayasa Yahudi yang disebut oleh Allah sebagai perilaku monyet. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 166, Allah nyatakan, "Falamma atau ala amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khashiin." Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Kemudian ketika mereka bersikeras melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang hina. Surat Al-A'raf ayat 166. Yang kedua, penyebutan binatang bagi orang yang sesat dan menyesatkan juga telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Karena kesesatan mereka, mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami, dan memiliki mata tidak mereka pergunakan untuk melihat, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yang ketiga, penyebutan monyet dan nama binatang sesungguhnya tidak layak ditujukan kepada manusia. Tetapi faktanya, para habib telah menyebut para kiai Nusantara, kiai pribumi, dengan sebutan binatang yang sadis, rasis, dan menyakitkan. Maka yang dilakukan oleh Gus Fuad Barat tidak lebih hanya membela para kiai, penghormatan marwah kepada para kiai yang dihinakan, dengan balasan yang sama dan bahkan lebih ringan daripada apa yang mereka katakan. Bukankah yang demikian itu diizinkan oleh Allah? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu membalas kepada para habib yang kurang ajar itu, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Mereka telah menyakiti kita, kiai-kiai pribumi Nusantara. Mereka telah menghinakan ulama-ulama Indonesia dengan ucapan-ucapan yang rasis dan menyakitkan. Maka Al-Quran menyatakan kita boleh membalas dengan balasan yang sama. Tetapi memang Allah nyatakan wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu bersabar, tentu itu lebih bagus bagi orang-orang yang bersabar. Tetapi saudara, kita sudah terlalu lama dihinakan dan diremehkan oleh mereka. Maka kesabaran bukan berarti menunggu. Tidak, kesabaran harus dibangkitkan untuk melakukan perjuangan, membela kebenaran, mengalahkan kepada kemungkaran. Kita tidak boleh lagi sabar dihina-hina oleh mereka. Itu pernyataan Allah. Yang keempat, bahwa Ba'lawi berdasarkan undang-undang, fakta dan data, mereka belum menjadi warga negara Indonesia. Mereka masih sebagai warga keturunan imigran Yaman. Namun mereka telah membuat berbagai rekayasa untuk menguasai otoritas keagamaan Islam di negeri ini. Mereka melakukan penjajahan mental. Lebih dari itu, mereka mengaku-ngaku sebagai pemilik negeri ini dan diklaim Indonesia adalah hadiah dari Tarim Yaman. Berpijak pada 4 poin tersebut dan bahkan lebih banyak lagi alasan-alasan yang lainnya, maka layak keturunan Ubaid yang di Indonesia menyebutkan diri sebagai Ba'alwi, bukan Ba'alawi, Ba'alwi, di mana penisbatan itu tidak kepada Ubaid tetapi kepada Ba'alwi. Ini di satu sisi adalah sebuah kebohongan, pengingkaran, tetapi yang dilakukan ini lebih dari hanya sebatas ngaku, tetapi
tetapi sudah menipu-nipu, dan mereka adalah orang-orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi. Telah dimaklumi bahwa Ba'alwi berdasarkan data internasional yang sudah melakukan tes DNA, semua Ba'alwi itu hasil tes DNA-nya menunjukkan berhaplogrup G, yang artinya keturunan Yahudi Askenazi. Sementara orang-orang Yahudi oleh Allah disebutkan perilakunya adalah perilaku monyet. Jadi yang dimaksud kunu kirodatan khosiin bukan berarti orang-orang Yahudi itu jadi monyet, tetapi tidak, jadilah kamu orang-orang yang berperilaku seperti perilaku monyet. Perilaku Ba'alwi adalah perilaku Yahudi, dan perilaku Yahudi adalah perilaku monyet, rakus, dan ingin menguasai apa yang bukan miliknya. Coba lihat, yang bukan miliknya diaku-aku. Itulah perilaku monyet, rakus, ambil satu kurang, ambil lagi, sampai semuanya diambil semuanya. Apakah ini harus kita biarkan? Oh, tidak. Maka ketika diajukan Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, untuk diangkat menjadi pahlawan nasional, itu adalah usaha monyet-monyet untuk membuat opini kalau Ba'alwi punya peran dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal Idrus bin Salim Al-Jufri adalah pengkhianat bangsanya sendiri di Yaman. Dia lari dari Yaman, tidak berjuang untuk memerdekakan negerinya ketika negerinya dijajah oleh Inggris. Minggat dari Yaman, lari ke Indonesia, lalu di Indonesia difasilitasi oleh Belanda, diberikan tanah oleh Belanda di Sulawesi Tengah, dan karena ngenger hidup di Indonesia, wajar orang ini punya kepandian bisa ngajar ngaji, dijalankanlah apa yang dia punya kepandian ngajar ngaji itu di Sulawesi Tengah, sehingga banyak orang-orang yang ngaji belajar dengannya. Itu adalah sebuah kewajaran. Orang ngenger numpang hidup di negeri orang harus bisa membantu, harus bisa memberikan apa yang bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Kalau hanya sekedar memberikan pengajian, lalu pengajiannya menjadi besar, menjadi pondok pesantren atau yayasan, maka sungguh terlalu banyak kiai-kiai Nusantara di zaman kemerdekaan yang sudah mendirikan pesantren, membuat pendidikan dan melahirkan santri-santri besar menjadi pejuang, toh tidak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka berjuang langsung turun berhadapan dengan musuh, dengan Belanda, dengan orang-orang yang mengkhianati negeri ini, punya pendidikan besar. Tapi itu biasa-biasa saja. Sementara Idrus Al-Jufri ini hanya guru ngaji, punya santri banyak, dan santrinya pun tidak signifikan. Tetapi kenapa dicoba dipaksakan untuk diangkat sebagai pahlawan nasional? Maka sungguh itu akan menyakitkan pejuang-pejuang pribumi yang tidak mendapatkan penghargaan sama seperti orang yang ngenger ini. Maka kita tolak pengangkatan Jufri Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Sementara itu, para pejabat, pemerintah sudah kecolongan Bandara Palu yang dulu diberi nama oleh Bung Karno dengan nama Mutiara, tiba-tiba sekarang sudah disematkan nama Jufri menjadi Bandara
Sis Al-Jufri. Sis itu artinya Sayyid Idrus Salim. Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Ini adalah pengkhianatan dan pemerintah kecolongan. Pemerintah harus mengkaji ulang nama ini. Untuk sebuah jalan saja belum layak nama ini dipakai. Kalau untuk gang, bolehlah namanya gang. Karena memang ada peran nyata ngajar, punya santri. Gang, boleh. Tapi kalau sudah tingkat nasional, terlalu banyak kiai, ulama, tokoh perjuangan Indonesia yang berjuang langsung tidak mendapatkan penghargaan atau tidak dicatat sebagai pahlawan nasional secara resmi ditandatangani oleh presiden. Bolehlah jadi pahlawan Yaman. Kalau para monyet-monyet yang mengusulkan itu mencoba mengangkat menjadi pahlawan, maka angkatlah sebagai pahlawan Yaman untuk negeri Yaman, bukan Indonesia. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Sekarang ini mereka telah mengadukan Gus Fuad Pleret. Pengaduan ini bagi kita sungguh menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang pelurusan nasab Alawi. Dengan diajukannya, gugatan ini nanti akan jatuh, akan dibawa ke pengadilan. Dan ketika sampai di pengadilan, akan muncul, dimintai bukti-bukti. Betulkah Habib ini keturunan Rasulullah? Di situ kita sangat menunggu. Maka kepada pemerintah, tolong segera ajukan gugatan ini. Dan Gus Fuad Pleret siap dengan segala resikonya. Tetapi kita akan munculkan, tunjukkan kebohongan-bohongan, bukti-bukti kerakusan, bukti-bukti rekayasa, bukti-bukti atas segala keburukan yang mereka lakukan. Lebih dari itu, data, fakta akan bermunculan, dan yang lebih mengerikan adalah Habib itu sudah dipastikan akan terbongkar kedoknya dengan hasil tes DNA. Maka pengadilan harus menetapkan bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang menggunakan gelar Habib sebagai keturunan Rasulullah akan diberikan sanksi seperti negara-negara lain. Itu yang kita tunggu. Lagian, menurut saya, gugatan ini pun tidak akan bisa maju, naik. Kenapa? Karena yang diajukan adalah pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Sementara pencemaran nama baik itu harus melalui delik aduan. Abnaul Khairat bukan pemilik nama guru tua. Maka ketika melapor, Anda sebagai apanya? Tidak akan diterima. Yang bisa melaporkan adalah guru tua itu sendiri. Dan kita tahu si guru tua itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah dead alias sudah meninggal dunia. Maka percuma dan akan sia-sia. Sudah dipastikan itu. Sama seperti ada orang melaporkan tentang pencemaran nama Pak Jokowi. Tetapi yang melapor bukan Pak Jokowi sendiri. Laporan itu tidak diterima. Karena ini adalah delik aduan. Maka kepada saudara-saudara saya, mari kita tetap terus berjuang. Merungkatkan sampai betul-betul para Habib-Habib itu dikelecei dan dikuliti. Pengadilan menetapkan Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah dan haram hukumnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa ada bukti yang sah. Begitulah saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.